punya temennya, dia tuh harus tahu. Temennya cowok apa cewek nih? Cewek. Dia harus tahu gue megang duit berapa. Misalnya gue lagi nggak megang duit nih, dia nggak mau ya main sama gue. Pacar ya? Bilangnya buat nebus HP, atau beli obat. Gila. Parah tuh. Terus? Gue udah bilang lu milih siapa? Lu milih obat-obatan lo apa milih gue? Jawaban dia apa? Gue kalau nggak ada obat gue nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Dulu makanya gue dulu terkenal apa ya? Gak cukup satu cowok ya. Iya, dulu. Cowok Anila mah banyak gitu ya pasti. Dia mah cowoknya banyak. Sampai ada cowok mendeketin gue dibilang gini, lu jangan nama Ila, cowoknya Ila banyak. Welcome back my YouTube channel. Gue bintang tamu gue yang baru nih men. Nah, perkenalan lah, nama lu siapa nih? Halo guys, nama gue Ila. Kesibukan gue biasanya bikin konten TikTok. Oh, sekarang lu sibuk bikin konten TikTok lah ya? Selain konten TikTok apa enggak? Bikin konten TikTok doang sih, soalnya belum ada pikiran buat yang lain. Karena skillnya masih di situ. Selain TikTok, keseharian lu ngapain aja nih? Beres-beres rumah gue ya. Oh, bantu orang tua ya? Oh, lu kaum rebahan juga ya? Kaum rebahan gue. Oh iya. Lo di daerah rumah lo sering berkumpul gak teman-teman lo apa gimana? Gue kalau sama lingkungan rumah sih nggak pernah keluar ya, nggak pernah kayak nongkrong sama lingkungan rumah. Lebih kayak gue lebih baik milih main sama orang luar. Oh, lebih di luar ya mainnya. Nah, lo kan pasti banyak temen nih di luar nih. Lo pernah ketemu temen lo yang kayak gimana gitu? Beraneka ragam ya teman itu, karena orang tuh ciri khasnya beda-beda. Ada yang bener-bener full, dia bener mau berteman bener teman, ada yang cuman nyari sesuatunya doang, kayak secara nggak langsung manfaatin lo ya. Terus ada yang toksik, bener-bener toksik parah, ada. Oh, ada juga ya? Parah. Lo bisa ceritain nggak toksiknya itu gimana itu? Toksiknya itu kalau itu menurut gue, kalau itu toksik ya, kalau orang lain mikirnya beda ya. Toksiknya itu gini, di saat gue lagi di atas, jatuh di atas ya, misalnya gue lagi jaya lah ya. Terus mereka tuh datang kayak, ih sombong ya mau main, ayo main yuk gini. Tapi di saat gue lagi butuh, misalnya butuh nih, tapi terkadang gue butuhnya gue itu bukan bener-bener gue butuh, gue ngetes. Kayak ini orang bisa gak ada di saat gue butuh. Iya. Terus gue ngetes gini, tau-tau jawabnya gak ada. Malah bahkan gak balas. Itu menurut gue toksik. Giliran lu di atas nih, dia sewaktu itu menganggap gue teman. Iya, belaga gila. Wah, lah di mana nih sombong nih gini. Terus giliran lu nggak ada nih atau lu butuh, dia nggak ada, ngilang gitu. Iya, kenapa dia kayak gitu? Karena mereka tahu gue orangnya nggak enakan. Gue tuh kalau misalnya sama temen bisa dibilang royal ya royal, karena menurut gue gini, ayo selagi gue ada, ayo nih. Iya. Gak apa-apa kita seneng-seneng bareng gitu. Tapi nggak tahu kenapa di saat gue lagi butuh, ya mereka hilang. Iya, gitu aja, ngilang gitu aja ya. Terus ada lagi gak selain kayak gitu? Temen toksik ya. Toksik kayak gini, dia mengatur segala aktivitas gue. Oh, ada yang kayak gitu ya? Ada. Kayak misalnya gue nih main sama ini. Dia tuh sentimen itu karena apa? Dia cemburu sosial. Dia takut kalau gue punya teman baru, gue lupa sama dia. Padahal bukan lupa. Padahal nggak kayak gitu ya. Terus dia konsepnya salah. Padahal bukan lupa, lebih tepatnya kayak emang apa salahnya sih main? Mau punya temen kayak lagi kan. Terus gue dibilang tipe orang memilih temen enggak, tapi lebih tepatnya ngeliat-liat. Kan beda ya kalau memilih sama ngeliat-liat. Iya, beda. Terus kalau memilih kan, gue maunya mainnya sama orang yang kaya nih, yang banyak duit. Kalau misalnya ngeliat-liat kan, ini orang bisa bawa gue yang bener gak? Iya, jadi temen gue kan nih. Terus bisa ngejaga gue gak? Ya kan? Gue tuh gitu. Nah, nih orang ini dia tuh paling gak suka kalau ngeliat gue punya teman baru. Wih, ada tuh temen kayak gitu tuh. Terus jadi kayak, lu ngapain sih main sama dia? Jadi dia ngejelek-jelekin. Oh, kayak gitu. Cari tahu nih jeleknya tuh orang yang teman baru gue nih jeleknya apa nih? Ntar ngomong ke gue, lah kan dia orangnya gini-gini. Biar lu nggak main sama dia tuh. Terus karena dia tahu gue orangnya tipenya juga ilfilan.
Dia nyari cara gimana caranya gue ilfeel, akhirnya gue jauh. Kayak gitu. Terus dia ngatur tentang masalah gue harus deket sama cowok. Misalnya gue juga ngatur tentang pacar lu gitu. Iji paling gak suka kalau dia tahu gue dideketin sama ini sama ini. Kayak Jim, alasan dia sih gini, nanti lo kalau punya cowok lo bakal jauh sama gue, lo nggak ada waktu. Dia punya konsep gitu juga ya? Padahal sih bukan gitu, lebih tepatnya gini loh, kayak emang kenapa sih gue kenal sama orang, kenal sama cowok, emang nggak boleh gue kayak ada kayak kasmaran atau apa? Semua orang kan, butuh. Lagipun juga lo menjalani hubungan sama orang, gue nggak gerecok. Tapi dia nggak suka dengan alasan nanti lo dirusak, ntar lo dimanfaatin sama cowok gini. Salah sih kata gue, itu toksik banget. Dan lebih toksiknya lagi, ada lagi dia punya temen dibilang nakal, oke dia nakal ya. Nakalnya dia tapi dia nyusahin orang. Lebih kayak gimana tuh nakal nyusahin orang? Misalnya gini, dia mau pergi keluar nih, main gini, selalu mencantumkan nama buat izin ke orang tua gue. Jadi tuh kayak dia ngelakuin hal nakal bobo gue. Sedangkan dia aja nggak ngomong ke gue nggak tahu. Kayak misalnya kalau izin dulu deh, lah gue mau pergi nih ke sini, tapi gue bilangnya malu masih oke. Coba bayangin, tiba-tiba nih nyokapnya marah-marah ke gue gara-gara anaknya pulang-pulang. Tapi kalau nyokapnya taunya main sama lu nih. Bilangnya sama gue, jadi kan gue di-treat sama nyokapnya ini gue nakal. Karena udah otomatis nih. Karena selama dia main atau apa nggak pulang, bobonya gue. Itu menurut gue toksik. Soalnya apa? Sama lo ngerusak nama orang gitu. Bener, bantalannya lu lah. Terus yang bikin jadi orang tua dia sama orang tua gue ribut. Kayak gitu. Ada lagi kayak misalnya dia tuh manfaatin keadaan keuangan gue. Gue punya temennya. Dia tuh harus tahu. Temennya cowok apa cewek nih? Cewek. Dia harus tahu gue megang duit berapa ya. Misalnya gue lagi nggak megang duit nih, dia nggak mau ya main sama gue. Nggak mau kabarin lo atau lo gitu. Misalnya kayak dia tahu gue nggak megang duit kalau di saat emang gue nggak ngajak keluar. Gue tuh tipe orang kalau gue nggak bakal ngajak keluar kalau gue nggak punya duit. Gue nggak bakal mau. Kecuali gue punya duit baru gue ngajak. Baru tuh. Misalnya gue nggak punya duit nih, dia tahu nih, Ayla nggak ngajakin gue keluar nih. Berarti nggak punya duit nih. Nggak mau kontak gue. Terus? Dia kayak lupa gitu aja. Dia kayak ntar ngomongin gue. Misalnya sama gue nih, jelek-jelekin gue. Sama dia jelek-jelekin gue tuh nggak suka. Tapi dia pernah gini nggak lah? Waktu dia punya duit ngajak lo? Nggak sama sekali. Harusnya kan berteman tuh saling gimana gitu kan? Ya makanya kebanyakan temen gue ya suka mengajak tapi nggak mau bayar. Tuh temen gue kebanyakan gitu. Tapi wah ada Ila ini ada yang bayar gitu. Kayak awalnya lah gabungin dulu ya gitu. Terus ujung-ujungnya enggak. Soalnya gabungin apa nih? Bayarnya. Soalnya gue tuh tipe orang istilahnya pakai kata-kata horor gitu ya. Pakai uang lu dulu, nanti gue ganti. Ntar gue ganti, ntar kelar dari sini gitu. Kata gue, aduh, tuh parah sih. Itu termasuk toksik sih kalau gue. Kalau orang lain mungkin mikirnya ada yang beda ya. Tapi kalau gue tuh udah toksik. Tapi lo itu temen lama apa temen sekolah apa temen gimana bro? Random sih. Tapi kebanyakan kayak gitu. Walaupun temen rumah, temen nongkrong gitu kan. Soalnya gue dulu ya. Dulu tuh tipe orang yang nggak enakan. Ini dulu nih. Kenapa gue makanya punya teman pada dapetnya begitu-gitu loh. Dulu gue tuh tipe orang yang nggak enakan. Kayak gini loh. Gue misalnya punya uang. Teman gue nggak punya. Ayo deh yuk makan yuk. Gini. Ayo makan. Ngajak ya? Gue yang ngajak. Ayo makan. Gue yang bayar. Udah pada senang. Ntar kalau di saat dia lagi senang, Evan gitu. Ada duit deh. Boro-boro ngajak gue ya. Ngontek lu aja kagak ya? Kagak. Kayak jatuhnya berarti ada duit ada temen. Nggak ada duit ya nggak ada temen lah. Uang tuh berbicara guys. Walaupun uang bukan segalanya. Iya tapi uang berbicara. Tapi segalanya pakai uang. Nah lo nggak punya uang, lo nggak bisa hidup, nggak bisa punya teman, nggak bisa bergaya apa-apa. Bener. Nggak ada deh lo gaya-gaya kan kalau nggak punya uang mah.
percaya deh, uang 100.000 berharga. Iya. Bisa ngajak temen tuh. Bisa ngajak temen ya, ngopi ke warkop. Nah, lu udah punya cowok belum sih, Kak? Gue belum, baru kelar ya hubungan gue. Baru kelar ya, tapi udah sempet punya ya. Udah, ini terakhir kemarin. Terakhir kemarin. Itu lama banget anjing gue hubungannya. Nah, lu punya cerita gak nih buat mantan lu nih? Lu bertemu cowok yang kayak gimana gitu kan? Beraneka ragam ya. Banyak ya? Terus? Lebih banyak sih kayak pada blasteran nih. Antara manusia sama dajjal. Bukan blasteran antara kota ini sama kota ini, bukan nih? Antara manusia sama dajjal. Itu kayak gimana tuh? Manusia sama dajjal? Ini bahas mantan dari yang lama-lama ya. Iya, yang dulu kayak lah. Campur-campur lah ya. Campur, terus? Dulu tuh gue punya mantan. Pas SMP gue masih labil ya. Oh, SMP lah ya. Masih bego. Masih labil. Masih kayak, ih gue punya cowok nih, kayak masih seneng banget gitu, terus? kayak ih gila akhirnya gue punya cowok. Tuh gue punya cowok. Tapi itu dia nggak nembak nggak apa, ngerti gak? Jadi ya udah, lu deket sama gue deh pacaran. Oh, walaupun deket doang dianggap pacaran gitu. Iya. Terus? Namanya dulu gue bego ya. Makanya gue begoin mulu sama cowok. Iya. Terus gue nih kenal sama dia pas sekolah ya, SMP. Pas sekolah. SMP. Nah, gue pacaran sama dia. Bukan pacaran sih ya, jatuhnya deket doang ya. Kayak hubungan pacaran, tanpa status gitu. Cinta monyet lah. Deket selama 6 bulan. Tapi itu toksik. Terus? Toksiknya segala-gala toksik, bener-bener toksik. Toksiknya kayak gimana tuh? Kasar. Oh, dia main tangan, main fisik. Kayak gue tuh apapun yang gue lakuin diatur sama dia. Kayak terus? Nih, kasar lu bayangin. Perskara sepele doang nih. Iya. Gue tuh dia bisa-bisanya main tangan berani. Padahal enggak parah-parah banget ya masa lalu ya. Terus? Gue dinangisin depan temen-temennya ya kayak. Oh, lu dibikin nangis? Kagak mau dianterin pulang gue. Jawabannya dia, lu anterin aja tuh pulang dia. Gue gak mau ngomong ke temennya gitu. Anjir. Bego gue masih mau berhubungan. Namanya kayak cinta monyet guys. Masih mikirnya ya udah sih cinta biasa ya kan. Belum kayak itu juga pacarannya masih ngumpet-ngumpet dari orang tua. Belum frontal banget ya. Belum berani banget. Kayak kasar, kayak apa-apa tuh. Misalnya gue di chat sama cowok, padahal gue nggak bales ya. Gue cuma ngeliat nih ada chat dari siapa cowok. Lihat, bisa-bisa gue dikasarin juga. Kagak, orang mah aturan tuh cowoknya itu ngechat kasar sama cowoknya yang ngechat lu, kenapa sama lu? Enggak, anjing lampiasin ke gue. Lah, kok kayak, bisa? Jadi gila, parah banget sih itu. Kayak bego ya pacaran. Dulu rumah gue masih jauh, masih di Pondok Kopi sana. Sedangkan gue sekolah Jakarta Timur. Persit gitu. Kan. Terus? Dia nih, gue tiap pacaran nih ketemu sama dia dari Pondok Kopi ke sini. Pulang naik kereta, pulang sendiri. Oh, pulang mau belakangan nih urusannya. Iya, yang penting ketemu aja gitu. Kalau udah ketemu seneng gitu kan. Punya duit, mau megang duit berapa duit juga udah ayo jalan deh. Yang penting ketemu ya. Sampai gue nginep di rumah wak gue gitu ya, buat biar ketemu dia. Terus akhirnya kelar nih, untungnya kelar ya. Gara-gara ada kakak kelas gue deketin gue. Jadi tuh kayak ada foto kayak pas zaman-zaman kayak nongkrong kan pasti kayak suka foto ya bareng. Foto bareng gitu kan. Disangkanya gue selingkuh ya. Terus? Jini percaya sama omongan temennya dia. Menarik nih. Terus? Si Ila nih. Gue ngeliat fotonya. Nah nih cowok emang ngepostnya baru itu. Padahal itu foto udah lama. Si Ila nih foto sama ini ngepost nih ada hubungan. Berarti kan pemikiran bocah-bocah dulu kan kalau tuh orang berani ngepost foto berdua ini berarti ada hubungan nih. Sama sekarang masih kayak gitu ya. Gitu kan. Terus? Oh gitu, berantem sama gue ya. Oh gue abis gitu ya, yang namanya main fisik, mulut kasar udah. Lu diapain tuh main fisik itu? Lu tahu tongkat GoPro? Iya. Ketok pala gue. Wih, gila sadis tuh. Dia gue diem doang. Terus? Temennya cuma bilang jangan kayak gitu. Terus temennya bilang emang temennya tuh masih sahabat. Dibilang sahabat sama gue sahabat sih. Tapi emang sekarang udah kita kayak jarang kontak karena udah lama gak ketemu. Temennya cowok juga? Dia ngebelain gue. Beruntungnya ada dia tuh. Coba kalau gak ada, habis gue. Lah adik, kenapa gak mikir? Lu sama aja jahatin ibu lu. Kenapa gak mikir ke situ dia? Karena gini loh ya, cowok gak 100% mikir ke situ. Dia gak pernah, gak mungkin deh kayak mikirin
Kalau dia berani ngelakuin gitu, Iya. mana mungkin dia mikirin ibu Iya benar-benar. Mana mungkin dia mikirin adik kakaknya perempuan Berarti yang lain. kalau dia kayak gitu sama ibunya dia ngelawan dong. Iya, nggak tahu deh, nggak ngerti juga deh tuh gue kalau itu. Untungnya kelar nih, itu di jalan ya, gue dikata-katain. Padahal gue nggak tahu, gue istilahnya. Di jalan mana maksudnya? Di motor, gue dikata-katain. Lo, emang lo penggoda lo, pelacur lo, gatel lo sama cowok gue gitu. Diboncengin tuh lo, terus? Itu yang namanya sakit hati, itu sakit deh. Kayak gue mikir gini, ya ampun orang tua gue nggak pernah ngatain gue, kenapa lo berani gitu. Tapi namanya cinta monyet itu dulu gue baru ngerasain pacaran bener-bener pacaran gitu ya. Dia sama dia dong kayak gue nangis tuh berhari-hari ya. Iya, lo rela-relain tuh nangis ya. Nangis gitu sampai gue di sekolah nih tiap bulan dia nangis. Anjing kata gue kok dongo kata gue ya, sampai itu kayak momen banget sih anjing. Ada lagi pacaran. Ada lagi pacaran. Itu sebelum dia. Berarti yang dulu banget nih sebelum dia nih. Pas baru-baru SMP pacaran. Emang dia parah sih ya, kayak pakai obat-obat gitu ngerti ya. Dia tuh kayak manfaatin gue uang buat beli obat. Terus kayak sering minta sama gue. Nah gue tuh orangnya kan karena balik lagi nggak enakan. Apalagi statusnya pacar gue ya. Kayak gue tuh kayak ini pacar gue kenapa nggak gue tolong. Iya gue kasih gitu lah buat pacar ya. Bilangnya buat nebus HP, tau beli obat. Gila parah tuh. Terus gue udah bilang lu milih siapa? Lu milih obat-obatan lo apa milih gue? Jawaban dia apa? Gue kalau nggak ada obat gue nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, ngapain lu milih dia milih lu kalau dia milih obat? Karena satu uang. Kenapa dia masih bertahan sama gue? Jadi kalau nggak ada gue dia nggak bisa beli. Bego gue kan dulu masih suka ngasih. Ini gue kasih. Cuman ngomong di chat doang. Sayang aku butuh duit gini kasih. Akhirnya gue ngerelain diri gue kagak jajan 2 hari. Jangan cowok kayak gitu. Terus kenapa enggak lu kan tahu nih dia buat beli lu kasih uang nih buat beli obat, kenapa lu kasih? Balik lagi karena sayang. Dulu gue belum cinta mah enggak, kalau cinta nggak mungkin gue karena sayang. Kalau cinta mah sekedar cinta mah bisa ya. Cuma kalau udah sayang mah pasti apa yang lu mau lu kasih nih. Beda gitu. Ya. Kalau cinta tuh lebih dari itu. Oh lebih ya. Kalau sayang tuh kayak gue sayangnya sama dia nih, gue nggak mau dia sama gue ngerasa kayak nggak nyaman. Dia apapun ya udah nih gue kasih. Balik lagi nggak enakan gue. Royalti ya. Ini tuh bego. Akhirnya udah kelar, untungnya kelar kagak lama. Berapa bulan tuh? Gue dulu tuh tipe orang dibilang apa sih kalau bahasa sekarang fuck girl ya? Oh gila dulu makanya gue dulu terkenal apa ya, gak cukup satu cowok ya. Dulu cowok Anila mah banyak gitu ya pasti. Dia mah cowoknya banyak. Sampai ada cowok mendeketin gue dibilang gini, lu jangan nama Ila, cowoknya Ila banyak. Iya. Oh ada kayak gitu ya? Ada ya. Terus? Iya, dibilang perkara orang teman-teman gue kan mayoritas kebanyakan cowok. Karena gue dibilang tomboy ya tomboy. Tapi kalau misalkan orang cowok nih nganterin lo balik, terus dibilang cowok lo gitu? Iya, tuh gue paling benci tuh sama orang pemikirannya kayak gitu. Emang apa sih maksudnya? Emang kalau gue jalan sama cowok, misalnya gue jalan sama cowok atau gue chatan sama cowok, atau misalnya gue dijemput atau sama cowok, emang itu harus pacar gue? Iya. Kan enggak. Tukang ojek kan antar jemput, emang cowoknya bukan. Tapi orang pada mikirnya gitu ya. Tiap ngeliat gue nih, wah bilang sama cowok nih, cowoknya beda lagi nih. Iya, cowoknya nih. Jemput lagi sama cowok ini, oh beda lagi nih. Oh cowoknya banyak ya. Tuh gue paling gak demen tuh. Kayak apa sih? Itu pola pikir lo kemana gitu. Kayak nggak mungkin semua cowok yang jemput gue, yang dekat sama gue, itu cowok gue. Karena kan emang gue kebanyakan teman cowok ya. Karena gue kalau berteman sama cewek, gue nggak akur, sumpah. Nggak akurnya gimana? Kayak tadi balik lagi kayak yang awal itu. Selisih paham mulu. Terus temen gue orangnya kalau misalnya gue main sama cewek, temen gue kadang-kadang baperan langsung jelek, bapernya nyebar-nyebar jelek-jelekin. Ke cowoknya? Kayak nggak akur deh pokoknya, pasti gue berantem mulu. Tapi gue punya nih temen yang bener-bener dari SMP sampai sekarang, walaupun berantem tapi tetap baik lagi. Akur lah ya pokoknya. Nah itu baru yang gue bilang temen. Itu ada tuh ya? Ada. Banyak atau beberapa? Satu doang ya. Satu yang bener-bener kayak dia tuh tahu segala hal gue, kayak tentang gue nakal gue gimana,
kayak penderitaan gue gimana, atau misalnya dia tuh tahu semua sifat gue. Dia tuh mau berantem pun sama gue kayak gimana, tapi tetap baik lagi sama gue. Tapi emang berantemnya lama tuh biasanya sih awalnya perkara sepele doang, hal sepele, tapi baik lagi. Kayak perkara salah paham sih. Iya, pokoknya kayak, cewek sama cewek lah gimana ya. Namanya ambek-ambekan gitu ya. Dia baik lagi ntar, itu doang tuh. Tapi emang gitu sih lah, kebanyakan lebih baik temen dikit tapi berkualitas nih temen. Gue lebih baik punya teman satu, demi apapun. Gue sekarang punya pola pikir gue gini, kalau dulu gue emang mementingkan temen. Gue dulu tuh lebih mementingkan temen, kayak gue mau banyakin temen nih. Biar kayak gue main sama sana sini enak, gue di sini punya temen, di sini punya temen. Dulu gue gitu. Makanya temen gue dibilang banyak banget ya. Sebenarnya dibilang temen gue banyak banget karena gue tuh orangnya suka main, ya kan? Nongkrong. Tapi sekarang ini gue lebih menyortir temen. Wis, lo bukan milih-milih berarti ya? Menyortir ya. Kayak udah nggak bagus nih. Nggak satu frekuensi nih sama gue nih. Kayak udah deh nggak usah berteman. Bukan nggak usah berteman ya, kayak deh kita lebih baik biasa aja. Kayak oke, temen, tapi temen biasa, bukan temen baik. Soalnya yang gue anggap temen baik itu yang benar-benar ada buat gue. Tapi kalau misalkan lu diajak nongkrong temen gitu, masih mau? Tapi gue lebih mengatur. Akrab, Masih akrab, tapi gue lebih mengatur ya, lebih menjaga gitu. Kayak udah nih gue nggak mau dibego-begoin lagi kayak dulu. Gue nggak mau sampai gue dimanfaatin lagi. Soalnya karena balik lagi gue mikirnya sakit hati yang saat gue lagi butuh, kenapa lo nggak bisa? Kayak gitu ya. Itu. Nah, balik lagi nih lah ke cowok nih. Terus lu dapet cowok yang kayak gimana lagi nih? Sebenarnya kalau disebutin cowok banyak ya, banyak banget. Karena cowok lu banyak nih lah ya. Iya, dulu zaman SMP sih gue zaman SMP tuh bener-bener kayak ayo deh, siapa yang deketin gue nih, yang ngechat gue ladenin. Dulu tuh gue kayak nongkrong di mana gue ajakin mau gitu ya. Kayak nongkrong pinggir jalan kayak apa, mau pergi kemana, ayo deh. Nih dapet cowok kan nggak pernah jelas ya. Sampai sekarang tuh. Terakhir kemarin. Pikirannya tuh harapannya jelas. Oh iya. Tapi sebelum dia ini ada lagi beberapa ya. Tapi itu gue nggak usah sebutin lah ya. Kayak nggak ada berkesannya. Yang ini, yang terakhir nih. Sebenarnya baik orangnya, ngerti kan? Tapi karena dia kebawa lingkungan dia. Lingkungan pertemanan dia. Sebenarnya tuh orangnya baik banget, makanya bisa berhubungan lama sama gue. Sebenarnya baik. Berarti yang paling lama nih, yang terakhir ini. Nah, dan dia doang yang gue berani tunjukin ke keluarga gue. Terus sampai keluarga besar gue, dia doang yang gue kasih tahu, yang berani gue frontal gitu. Ini gue punya pacar nih, ini dia nih. Terus akhirnya kandas tapi sekarang. Nah, itu putus itu gara-gara apaan tuh lah? Sebenarnya banyak problemnya sebenarnya, tapi nggak perlu ceritain kan itu kan masalah pribadi gue lagi berdua. Awal karena kita tuh sering LDR, tapi emang LDR yang terakhir ini nggak yakin gue. Tapi sebelum-sebelumnya lu yakin nih LDR sama dia nih? Sebelum-sebelumnya nih kan sama gue nih udah mau 4 tahun nih. Sama gue pacaran udah mau 4 tahun. Selama 4 tahun berjalan ini, itu gue tiap tahun tuh LDR. Tiap tahun tuh? Tiap tahun. Pasti ada aja deh cobaannya gitu ya. Tapi yang namanya gue sayang, cinta, nyaman, itu kayak semua rasa udah ke dia semua gitu. Jadi emang bener-bener walaupun gue ditinggal sama dia LDR, ke cowok lain tuh kayak udah mau lo seganteng apapun, sebanyak duit apapun lo, nggak ada tertariknya gue. Karena udah sayang ya. Karena emang rasanya udah semuanya ke dia gitu. Jadi gue sama orang lain nggak tertarik, walaupun gue deketin apa, emang pasti gue respon chatnya. Nggak munafik juga dong, gue nggak mungkin gue nggak balas, pasti ada yang gue balas-balasin gitu. Tapi emang gue gitu, jual mahal. Gue dikatain jual mahal mulu ya. Sama cowok. Sama cowok-cowok. Sampai sekarang gue dikata-katain jual mahal. Padahal lu udah nggak punya cowok nih. Nah terus LDR yang terakhir ini kan sebelum yang terakhir ini kan beberapa ini LDR aja emang kayak buat pendidikan dia. Emang sih yang terakhir ini juga pendidikan, tapi beda lagi. Kalau yang ini kan kayak tentang agama gitu. Kayak agama, pendidikan buat agamanya dia. Karena dia kan agamanya kuat banget dari keluarganya. Nah, LDR yang 1, 2, 3, 4, 5 nih
itu emang aman-aman aja, walaupun ada problemnya, kayak misalnya gue buat ulah atau gimana, pasti adem gitu, kayak baik lagi, ya udah baik lagi. Tapi emang yang terakhir ini, sebelum kejadian LDR ini kan emang ada problem-problem lo kan, emang tuh benar-benar udah parah banget sih, sampai teman gue jujur ya, circle gue beberapa nggak ada yang setuju kalau gue sama dia. Teman-teman lu tuh sampai sekarang malah pas di saat mereka tahu gue putus, mereka seneng. Maksudnya gini loh, teman-teman itu nggak setuju sama dia itu sebab apa lah? Karena mungkin ada beberapa yang mereka lihat nih dia ini nyakitin gue, atau bersikap gimana ke gue. Tapi ya kan? Sampai main tangan pernah? Gak bisa dibilang kali ya. Kayak mungkin ya nggak munafik lah, dia juga kalau emosi juga suka main tangan.